Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Dini Fiastiana Zara, mahasiswa di Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Wijaya, Angkatan 2023. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai metabolisme lemak. Sebelum kita membahas metabolisme lemak, kita harus tahu dulu nih apa sih itu lemak. Lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting bagi tubuh kita loh, yang berperan untuk menyimpan kelebihan energi dari makanan yang kita konsumsi. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut di pelarut organik. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdiri atas suatu ester trigliserida dari satu gliserol dengan kata utama berupa 3 asam lemak. Di dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai cadangan atau sumber energi, sebagai proteksi terhadap organ seperti hati dan otak, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, sebagai pembawa atau transport untuk vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai insulasi untuk mencegah tubuh kehilangan panas. Nah, selanjutnya adalah metabolisme lemak. Apa sih metabolisme lemak itu? Metabolisme lemak adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh itu akan dicerna dan akan dipecah sebagai energi, lalu akan disimpan di dalam tubuh untuk penggunaan energi. Lalu bagaimana sih proses metabolisme lemak di dalam tubuh? Lemak akan mengalami proses lipolisis di dalam sitoplasma, yaitu pemecahan triacylglycerol menjadi 3 asam lemak dan gliserol. 3 asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke proses metabolisme. Di dalam proses metabolisme, 3 asam lemak dan gliserol membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat. Gliserol tadi akan mengalami proses glikolisis dan akan menghasilkan gliseraldehyde 3-fosfat. Nah, gliseraldehyde 3-fosfat ini akan membentuk asam piruvat, kemudian akan membentuk asetil-CoA, lalu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Lalu, 3 asam lemak tadi yang terdiri dari asam butirat, asam propionat, dan asam asetat itu akan dioksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang dihasilkan tadi itu akan masuk ke dalam tahapan beta oksidasi di mitokondria sebanyak 5 kali sehingga membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang terbentuk tadi akan masuk ke dalam siklus Krebs yang menghasilkan energi. Lalu selanjutnya adalah beta oksidasi. Apa sih hubungan beta oksidasi dengan metabolisme lemak? Beta oksidasi adalah proses metabolisme yang memecah asam lemak untuk menghasilkan energi. Beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2 yang digunakan untuk memproduksi ATP. Beta oksidasi terjadi di mitokondria. Beta oksidasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan dehidrogenase. Pada tahapan ini dibantu oleh enzim asetil-CoA dehidrogenase. Pada tahapan ini juga terbentuk ikatan rangkap antara atom C dan atom C3 sehingga akan dilepaskan 2 atom H yang akan ditangkap oleh FAD sehingga membentuk FADH2. Tahapan kedua adalah tahapan hidrasi. Pada tahapan ini dibantu oleh enzim enoyl-CoA hidratase. Pada tahapan ini juga membutuhkan molekul air. Tahapan ketiga adalah tahapan oksidasi yang dibantu oleh enzim hidraksil asetil-CoA dehidrogenase untuk melepaskan 2 atom H pada C3. Atom H ini akan berikatan dengan NAD+ sehingga membentuk NADH. Tahapan terakhir adalah tahapan tiolisis yang dibantu oleh enzim tiolase. Pada tahapan ini terjadi pemotongan antara C2 dan C3 sehingga menghasilkan satu gugus asetil-CoA dan asetil-CoA.